kita masuk sekarang building strategic vision ya. Jadi membangun visi yang strategik ya, membangun, membentuk, mengembangkan ya. Karena kalau Bapak, Ibu jadi pemimpin nanti, maka vision itu paling tinggi Bu ya, vision. Vision itu kalau sederhana cita-cita ya. Nah, itu kalau dalam hierarki atau tingkatan dari sebuah renstra, katakan rencana strategik, vision itu yang paling utama, ya, yang paling tinggi. Ya. Di bawah vision ada mission, misi, ada tujuan ya. Maka ketiga-tiga itu untuk mencapai tujuan visi misi tadi, tujuan itu melalui strategi, cara ya. Maka di vision kita ada bagaimana membentuk memapping ya, memetakan bagaimana kita mengembangkan vision yang strategik tadi. Strategi vision cita-cita yang menentukan jangka panjang, mempengaruhi kepada kehidupan kita dan sebagainya ya. Kita lanjut. Bu Yeni bergerak-bergerak nih. Bu Yeni? Ya Pak. Sedang bawa mobil ya? Lagi OTW. Sedang di perjalanan Pak. Oh, ada sopir ya? Pak. Sinyal. Pak, mohon izin Pak, kawan ada yang 3 orang izin Pak hari ini. Oke. Kenapa tuh Bu, 3 Halo, orang? Pak. Kenapa itu? Ya, Pak Irfan ada penugasan kantor. Pak Irfan penugasan kantor, Pak Dean penugasan kantor. Ibu Susi kurang sehat badan, Pak. Ya, oke. Oke, karena di akhir bulan Bu ya. Akhir bulan ini kurang sehat kita ya, karena ATM kita sudah minta maaf ya. Ya. Ya mungkin Pak. Kalau saya cek ATM tadi, bukan minta maaf tapi kasih lampu kuning Bu, hati-hati di stop dulu pengeluaran gitu. Ya. Oke, enggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu juga bergabung ya. Dan juga saya ada kendala sekarang di luar dan sebagainya. Ini juga menuntut ada suara latar di belakang ya, enggak apa-apa. So must go on ya. Kita harus jalan kuliahnya. Oke. Kita masuk dulu ya, vision and vision ya. Misi dan vision sebagai fungsi manajemen ya. POC ini kan fungsi manajemen Bu ya. Kalau sederhana kan Ibu tahu itu POAK ya. Planning, organizing, actuating dan controlling. Ini ada leading. Karena kita di strategik tentu leading itu lebih penting ya. Leading kalau di actuating menggerakkan orang itu secara tersirat sudah ada juga leading dan juga motivating ya, memotivasi orang. Maka ini kita hubungkan dengan planning dulu ya. Planning, vision dan mission. Bahwa mission itu cita-cita misalnya. Cita-cita dan misi. Tentu cita-cita perlu direncanakan. Ya, saya contohkan mungkin lebih penjiwaan tuh karena UNAN katakan, karena saya di UNAN, karena saya udah kerja di 27 tahun. Vision UNAN itu adalah menjadi universitas bermutu dan bermartabat ya. Universitas terkemuka dan bermartabat. Nah, itu cita-citanya. Nah, maka mission ini adalah Bapak udah baca di Magic, apa aktivitas utamanya, core activities untuk memenuhi kepentingan ya, untuk mencapai cita-cita tadi. Maka di perguruan tinggi kalau disebut perguruan tinggi adalah ada kegiatan Tridharma namanya. Di sebuah universitas bisa dikatakan universitas adalah ada pengajaran atau pendidikan, ada penelitian atau riset, dan ada pengabdian, harus itu. Maka mission tadi harus menjiwai vision. Misalnya pendidikan yang bermutu dan bermartabat, penelitian bermutu dan bermartabat, atau pengabdian bermutu dan bermartabat. Itu contohnya. Kemudian di planning itu ada unsur strategizing ya.
sync. Jadi bagaimana planning itu bisa melihat sesuatu yang sifatnya strategik, maksudnya strategizing. Ini lengkap sudah. Di luar sedang lapar, sedang haus. Sorry Bapak Ibu. Kami dengan Bu Domana di Prodi sedang mempersiapkan L2 Dikti ya, Kopertis, mengunjungi kampus kita, sehingga kita lembur 3 hari ini ya, menyiapkan dokumen-dokumen, ada das ya, pengawasan, pengendalian dan pembinaan, Wasdalbin namanya ya. Oke. Jadi itu strategi Zing ya, membuat planning itu harus hal-hal yang strategik yang harus dicapai, terutama perencanaan jangka panjang gitu. Ada goal dan objektif, pasti dalam Renstra misalnya ya, ada tujuan, ada objektif, ada target dan sebagainya. Kemudian organizing itu organize. Bapak Ibu tahu bahwa organize membagi kerja ya, menetapkan orang right man right job, menempatkan orang pada posisinya yang tepat. Ada situ ada namanya kompetensi ya, ada di situ katakanlah jabatan, otoritas, ada wewenang, ada tanggung jawab dan sebagainya ya. Jadi di organizing betul itu ya, mendesain organisasi itu masuk organizing. Ada culture di situ, bahwa dalam organisasi perlu culture ya, culture untuk membantu perusahaan ya untuk mencapai tujuan atau melaksanakan aktivitas. Culture tentunya disiplin ya, ramah, saling membantu ya dan sebagainya. Misalnya pelayanan prima ya, pelayanan prima. Kemudian ada social network, karena dalam organizing tentu kalau dalam perusahaan ada namanya PR misalnya, public relation. Kalau kita humas misalnya, bahwa organisasi tidak bisa lepas dari faktor eksternal ya, dengan pemerintah, dengan mass media dan sebagainya. Kemudian leading tentu ada situ leadership ya, leadership, katakan tadi mission leadership, vision. Seorang leader itu ada vision ya, itu salah satu good leader itu ada vision, ada cita-cita dia ya. Kemudian decision making, mengambil keputusan, terutama keputusan strategik. Karena keputusan yang menentukan itu tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi kalau salah, maka akan salah ke bawah semuanya. Ya. Kemudian komunikasi dalam mission vision, visi perlu dikomunikasikan misalnya. Leading ya, kepemimpinan. Kalau hubungan vision mission, ini berpikir vision tadi, building strategic thinking ya, atau vision thinking tadi. Berpikir secara strategi termasuk vision tadi. Komunikasi ya Bu, Bapak Ibu, penting. Bahwa kalau Bapak jadi pemimpin itu 70% ada penelitian bisa diempirikan, lebih 70% hidup kita dihabiskan untuk komunikasi. Komunikasi ini memang perlu dipelajari melalui pengalaman juga. Itu sebabnya ada mata kuliah kita soft skill ya. Tugas pemimpin itu 70% itu dengan komunikasi. Katakanlah dalam rapat ya, rapat misalnya dalam pidato, kemudian memberi arahan, semuanya tugas-tugas seorang pemimpin, mengarahkan, mengontrol, termasuk memimpin, termasuk memotivasi. Kemudian di situ juga ada grup dan tim ya, karena grup dan tim ini secara apa ya, memang eksekutor ya, melaksanakan tugas dia itu. Tidak semua seluruh kegiatan dilakukan oleh semua orang atau individu. Dan di tim itu ya lebih mengerjakan sebuah proyek. Kemudian motivation ya, juga leading, tugas pemimpin memotivasi, mendrive. Banyak istilah-istilah Bapak Ibu yang bisa kita nanti familiar dengan itu. Misalnya encouraging ya, encouraging mendorong, menstimulus ya, merangsang gitu ya, kalau bahasa kitanya. Kemudian ada empowerment, pemberdayaan, memperkaya itu Pak, bahwa leading itu adalah kata-kata terminologi itu yang familiar dengan leading atau kepemimpinan. Kemudian controlling juga ya, sistem dan proses, sistem untuk mengontrol kegiatan sebuah organisasi itu ada sistem
Misalnya kalau keuangan tentu ada satu payung, ada katakanlah aplikasi, database ya, intranet namanya. Di dalam sebuah perusahaan ada, kita bisa akses online, macam-macam istilah sekarang Pak ya, sistem e-office namanya dan sebagainya. Itu adalah sistem dan proses. Kemudian human resources juga penting, karena kalau Bapak punya vision, tentu manusianya akan menjalankan nanti, punya cita-cita, ada misi, maka bagaimana human resources itu juga berpikir strategik gitu. Kita lanjut. Ya, ada pertanyaan Pak Rinaldi? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi di gambar ini Bapak Ibu, ya Pak, ya kan piramid ini. Ya, ada pertanyaan Pak Rinaldi? Belum ya? Cukup Pak. Ya. Ini foto nggak ikut juga. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan setelah ini saya ke kampus lebih nyaman lagi. Oke, jadi dari gambar ini bisa dilihat yang di atas ini strategi itu apa? Jadi strategi adalah is how to the firm aims to realize its mission and vision. Jadi strategi adalah bagaimana organisasi menyadari terhadap vision dan missionnya. Itu strategi ya. Tapi bisa saya dari gambar ini bisa saya sederhanakan dengan kata lain ya. Ini bahasanya agak bahasa bahasa agak tinggi filosofinya. Tapi bagaimana perusahaan how to firm to achieve the goal, atau yang ini ketiga ini. Ini 3 serangkai Bapak. Tapi visionnya ada di atas. Vision itu, mission dan vision tidak banyak ya. Bisa Unan tadi saya katakan menjadi universitas terkemuka dan bermartabat. Nah, tapi tujuannya mungkin lebih banyak ya di bawah ini. Katakan tujuannya itu dulu untuk katakan menjadi world class, menjadi universitas terbaik di luar Jawa ya, untuk entrepreneur ya dan semacam-macam itu. Ini. Jadi strategi itu nih untuk mewujudkan vision dan mission, juga mewujudkan goal dan objektif. Sebenarnya ini 3 serangkai Pak. Kalau dibalik, vision paling tinggi, mission adalah nomor 2, dan goal objektif adalah ketiga. Dia tidak dipisah. Itu yang tadi katakan strategik tadi. Kalau ini adalah goal long objektif namanya. Tujuan jangka panjang ini ya. Jadi vision, mission, dan tujuan jangka panjang adalah katakanlah itu strategik ya. Strategik itu hal yang menentukan ya. Oke. Kalau strategi, cara untuk mencapai strategik tadi ya. Strategi seorangnya gitu. Oke. Gini, ada sebuah vision, mission, dan value ya, nilai. Jadi ada sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh Bain dan Company ini. 90% of 500 firm survey issue some form mission and vision statement ya. Jadi 90% perusahaan yang dikumpul misi dan vision, pernyataan visi dan misinya ya. Ini ya, di perusahaan-perusahaan yang multinasional, global player ya, pemain-pemain dunia itu, maka dapat dari kesimpulan ya, mungkin dihubungkan dengan kesuksesannya, performanya, kinerjanya, maka dapat ini juga masukan bagi Bapak nanti di PNS, bahwa di perusahaan swasta ya, di private ya, bahwa visi, misi, dan tujuan tadi sangat menentukan ya. Jadi visi perusahaan yang clear mengkomunikasikan ya, kemudian dipahami secara luas, dan dia secara kolektif ya, secara bersama memahami vision dan mission, menunjukkan have been shown to perform better than those without them. Jadi terbukti visi, misi, dan tujuan kalau clear ya, dibuat secara clear,
melihat mungkin di manajemen strategik Bapak sudah dapat ya. Bagaimana vision, mission dan tujuan itu bagaimana membuat faktor eksternal, internal, ada masa lalu, ada perubahan eksternal ya, berubahnya dinamika faktor eksternal dan internal. Itu dibuat dengan baik, kemudian disosialisasikan, dipahami oleh seluruh anggota, performanya lebih bagus. Kinerja perusahaan itu atau organisasi itu lebih bagus daripada yang tidak melakukannya. Itu sebabnya kalau di perguruan tinggi kita dapat di ini Bapak Ibu sama dengan apa ya, ibadah sholat mungkin saya ibaratkan. Menurut Bapak Sundar Ustaz, kalau kita ditanya nanti ibadah utamanya adalah sholat. Sholat kita beres, baru ibadah lain akan ditanya. Kalau ada akreditasi ya Pak Idunadi itu juga dilakukan oleh asesor. Termasuk saya juga termasuk evaluator ini. Vision, mission dan tujuan tidak clear, yang lain kita tidak akan menanya lagi. Gitu. Jadi justru porsi pertanyaannya clear, bagaimana membuat, bagaimana melibatkan stakeholder dan sebagainya. Kalau clear baru kita mengarah ke yang lain. Gitu. Ya, kalau dalam sebuah tesis, kalau tesis itu rohnya itu saya rasa di teorinya atau di kerangka pemikiran atau kerangka penelitian itu tanya dulu. Yang lain itu akan menurut perbaiki. Kita lanjut. What is the difference mission dan vision? Ya. Ada lagi. Ini. Aduh. Ada lagi makan. Oke. Banyak makan Mbak, tidak selesai nanti. Oke, saya katakan tadi bahwa vision, mission dan tujuan itu satu paket Pak, tapi ada perbedaannya. Misalnya gini, vision itu future oriented ya, cita-cita katakan. Orientasinya adalah yang ke panjang, jauh ke depan. Itu sebabnya vision itu simbolnya adalah teropong ya. Teropong ya. Bisa melihat yang tidak terlihat dengan mata telanjang ya. Declaration of the organized purpose dan aspiration ya. Jadi mendeklarasikan tujuan dan aspirasi. Kalau ini communicate the organization for being ya. Jadi kalau mission itu mengkomunikasikan kenapa, apa alasan organisasinya eksis itu berada. Seperti saya nyatakan tadi bahwa sebuah perguruan tinggi harus ada 3 itu. Kalau hanya pengajaran itu SMA namanya, bukan perguruan tinggi. Kalau hanya riset, tidak ada pengabdian dan pengajaran itu namanya research center. Kalau hanya pengabdian, saya rasa itu lembaga sosial ya. Akhirnya ketiga-tiganya harus ada baru namanya itu. Itu kenapa aktivitas utama gitu ya, atau apa alasannya organisasi ada. Ya, often integrate to summation of value. Tadi. Lalu sering mengintegrasikan nilai-nilai dari perusahaan itu. Tadi katakan tadi yang 3 tadi ya, misal pendidikan tentu harus bermartabat ya, yang harus bermartabat ya. Kemudian pengajaran bermartabat. Itu nilai-nilai bermartabat berarti jujur, integrasi, honesty ya. Kemudian address what we want to become. Menyatakan bahwa apa akan menjadi apakah perusahaan atau organisasi itu. Itu dari vision. Vision statement tend to be longer than vision statement ya. Jadi mission, seperti tadi nyatakan, misal ukuran tinggi tadi yang pasti mission 3 tadi belum berubah itu. Tapi bisa jadi vision UNAN tidak itu lagi menjadi Universitas Terkemuka dan Martabat itu dulu mungkin vision UNAN untuk kejayaan bangsa ya, untuk kejayaan bangsa itu celik logo-logo lama ya Pak Eri ya, ada ejaan lama itu ya untuk kejayaan bangsa itu. Sikat gitu ya. Sekarang menjadi Universitas Terkemuka dan Martabat, tapi Tridharma tetap dijalankan, itu maksudnya. Jadi mission lebih panjang umurnya daripada vision.
Walaupun dalam hierarki dia paling tinggi. Ya. Jadi contohnya Walmart misalnya, visionnya ini, save money, life better gitu. Oke. Nah ini tadi. Ya. Ya. Jadi role play by mission. Jadi ada mission how we are, ya. Siapakah kita ya, apa nilai-nilai kita, ya. Vision what we want become, ya, ingin menjadi apakah kita. Nah, ini strategi how we will achieve our vision, mencapai ini. Vision itu dijabarkan dengan ini. Mencapai cita-cita itu ini sebenarnya kegiatan kita tadi. Kemudian kita mencapai tujuan. Bagaimana kita mengukur kesuksesan kita itu adalah tujuan, ya. Dan tujuan dan objektif ini adalah jangka panjang dan ada jangka pendek, bisa target-target itu yang bisa dikuantitatifkan, bisa ada presentasi ini. Oke. Carikan dulu Pak. Ada suara ya? Siapa ada suara? Pak Rinaldi? Ada Pak suara? Ya Pak. Ada suara? Ya Pak. Ada suara Pak Rinaldi? Halo Pak. Ada suara dengungan nih. Suara Pak Yusri kurang jelas. Oh ya, kurang jelas ya? Kurang jelas Pak. Kurang jelas Pak Yusri. Ya. Kurang jelas ya, udah maksimal ini. Mungkin karena lokasi. Jadi, ya. suara Pak Yusri keluarnya kayak mic fals gitu. Oke. Sama Pak. Oke Pak, gini aja keadaan ya. Hari udah jam 3:30 ya. Nah, keadaan. Oke. Yang pasti 2 PowerPoint saya share langsung Pak ya. Tidak apa-apa karena keadaan Pak Rinaldi. Kita ada 2 topik sekarang. Nah, keadaannya Pak, Iya, Pak. Pak Tommy bisa dengar saya? Pak Nggak Tommy? apa-apa Pak. Ya bisa dengar Pak Rinaldi? Susah ya? Oke. Siapa yang bisa dengar Pak Tommy, bisa dengar saya? Enggak juga ya? Jelas kok Pak. Bisa Pak. Jelas kok Pak. Bisa Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Tapi Bisa kita lanjutkan? Oke. Agak susah ya? Oke. Pak Rahmat bisa dengar saya ya? Ada karena banyak background Bisa, suara, Pak. agak ribut ya? Oke. Pak Rinaldi, oke. Gini aja Pak, saya bagikan slide langsung 2 ini. Minggu depan ya saya coba terangkan lagi ya. Karena kita pun tak nyaman dengan keadaan ini. Karena ada acara di kampus Pak. Oke Pak Tommy, Pak Rinaldi, Pak Rahmat, Bu Ien, Pak Iqbal ya dan sebagainya. Baik Pak. Iya Pak. Ya. Saya akan membagikan slide ini. Mungkin Bapak kalau ada waktu baca ya. Kalau memang kesulitan bahasa Inggris, jangan dipaksakan. Saya akan menerjemahkan benangnya. Ya Bu Yeni. Karena Ya, kalau Pak. saya ke kampus sekarang percuma juga gitu. Ya. Ya Pak, mohon Bu Yeni. dikirim slide yang sebelumnya juga Pak. Ya Pak. Jadi. Ya Bu Yeni, Pak Rinaldi, maaf. Kami di Prodi sibuk Pak. Ada asesor datang ke kampus kita. Mungkin minggu depan. Baik Pak. Jadi kami mempersiapkan diri untuk mempertahankan B kita kan. Dia minta dokumen itu, ada 6 standar itu. Termasuk Baik Pak. kan mahasiswa, alumni dan sebagainya. Memang agak sibuk.
Jadi tadi karena kelelahan mungkin Bu Dona ngajak makan keluar, tapi karena keadaan itu lapar, makanan di depan gagal fokus jadinya Pak Eri. Baik Pak. Baik Pak, semangat Pak, Sinyal, mendapatkan hasil yang sinyal. terbaik. Sinyal ya. Bu Nggak apa-apa, Yen Pak. juga ya. Kita doakan akreditasi kita tetap B atau mudah-mudahan bisa A, Pak. Ya. Kalau A perlu proses tuh Pak Rinaldi. Kalau A itu bisa kita capai, tapi harus ada prof, Pak. Harus memiliki dosen tetap prof. Nah, kita belum punya dosen Berapa tetap orang prof. wajibnya, Pak? Ada peluang yang akan prof itu mungkin Berapa orang nanti wajibnya, Pak? nggak salah satu, Pak. Satu. Satu kan Satu itu di antara ini pembuatan dari jurnal ya, Pak ya? Ya, ya. Yang calon prof itu Pak apa ya? Pak apa namanya? Sorry. Pak Dasep. Ya, yang stroke ini, sorry ya Allah, saya udah belum. Yang Pak dosen udah stroke dia. Itu ada peluang tapi karena sakit itu. Saya lupa. Pak Almasdi, Pak. Pak Almasdi. Ya Pak, waduh. Pak Almasdi ya. Ya golong udah tinggi itu Pak, tapi karena sakit ya. Mungkin peluang nanti Pak Dasep mungkin ya, karena Pak Dasep juga ada karyanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau dapat prof kita bisa Pak. Insyaallah kita perjuangkan ya. Tapi ini hanya untuk konfirmasi Pak. Yang dari L2DT ini yang penting kita ada dokumen penjelasan kita bagus. Dia tidak akan mempermasalahkan ya. Karena dia perpanjangan dari dikti pusat gitu. Ya Pak, mungkin minggu depan. Baik, Pak. Ya, mungkin nanti ada Bu Dona menghubungi bapak-bapak nanti untuk mengisi kuesioner, terutama user nanti itu. Mungkin para alumni ya. Nanti mungkin ada yang bertanya atau apa dari Bu Dona. Ya. Oke, Bapak Ibu, maaf ya Bapak. Saya pun tidak nyaman juga ngajar dengan bising. Saya kebiasaan seperti Bu Yeni. Baik, Bu Pak. Yeni dalam bawa mobil itu, apakah nyaman? Tidak ya. Biasa Bu Yeni kan di rumah pakai sofa, pakai minuman ya. Nah, sekarang di atas mobil, ya mungkin kita tak terbiasa mungkin. Apa ini kuliah formal ya, kalau kuliah reunian mungkin kita tanpa beban. Ya. Oke Bapak Ibu, minta maaf ya Bu, kita minggu depan saya share langsung seluruh apa yang sudah saya sajikan ya di grup WA. Oke Pak Iksan juga ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Pak Iksan, kalau saya di rumah serius apalagi dengan keadaan ini lebih serius dia. Pak Iksan senyum dikit ya. Pak Iksan. Di rumah saya sudah baca Bismillah. Background saya, istri saya ada lewat terus kasih senyum. Pak Iksan tegang juga apalagi keadaan sekarang kan. Lebih tegang ya, Pak Iksan ya. Ya, Gak apa-apa, Pak. Tapi yang paling utama ke bulan tanggung ya, Pak Iksan PNS ya. Enggak, saya wira swasta, Pak. Tapi saya tetap di bulan-bulan tanggung ini kalau bisa libur nih Pak. Terus terang masalah internal juga ada nih Pak Naldi. ATM sudah memberi warna kuning kan. Hati-hati. Karena PNS ya. Minggu depan kita bulan baru Pak. Itu nyaman Pak. Elegan kita kan. Ayo. ATM minta maaf, minta terima kasih ya. Datang lagi ya. Oke. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya walaupun kita ada kendala lokasi, kendala sinyal, kendala ATM juga ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.